قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Macam-macam ilmu yang wajib untuk dipelajari. Macam-macam ilmu yang wajib untuk dipelajari. Ini sudah mau menuju kepada pembicaraan tahapan. Saya ambilkan perkataan dari perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala sebagaimana disebutkan di dalam kitab Saidul Khatir. Beliau mengatakan anwa'ul ilmil wajibu ta'allumuhu arba'atun. Macam-macam ilmu yang wajib dipelajari ada 4. An-naw'ul awwal usulul imani as-sittah, yaitu pokok keimanan yang 6. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, beriman kepada takdir baik dan buruknya. Ini adalah macam yang pertama yang wajib dipelajari oleh seorang muslim. Ingat, wajib tadi pengertian gampangnya apa? Jika ditinggalkan, diancam siksa. Kalau sunnah apa pengertian gampangnya? Jika ditinggalkan, tidak diancam siksa. Ya, itu pengertian sunnah. Jika ditinggalkan tidak diancam siksa. Nah, yang wajib ada yang macam pertama yaitu mempelajari pokok keimanan yang 6. Beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, beriman kepada takdir baik dan buruknya. An-naw'u tsani ilmu syara'il Islam wal lazimu minha ka'ilmil wudu was-salah was-siyam wal-hajj waz-zakah wa tawabi'uha wa syurutuha wa mubtilatuha, yaitu ilmu syariat-syariat Islam. Apa itu syariat-syariat Islam? Syariat di sini maksudnya adalah hukum-hukum fikih dalam Islam, dari mulai bersuci, kemudian sholat, kemudian puasa, zakat, haji, sampai kepada perkara-perkara yang merupakan pengikutan dari Islam dan syarat-syarat Islam dan pembatal-pembatal yang berkaitan dengan sholat, puasa, zakat, dan haji. Ini adalah macam yang kedua, ilmu yang berkaitan dengan syarat Islam yang lazim dikerjakan oleh seorang muslim. Tidak boleh bodoh seorang muslim di dalamnya. Ilmu wudu kata beliau, ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu haji, ilmu zakat. Ini menuntut ilmunya wajib bagi setiap dari kita, saya dan Anda. Bukan kewajibannya untuk anak pesantren di pesantren, enggak. Dan mempelajarinya harus dengan dalil. Ya, harus dengan dalil. Dan benar-benar yakin, saya ini berwudu, berkumur-kumur atau istinsyak, kemudian istinthar, masukkan air ke hidung, mengeluarkan air dari hidung, itu saya benar-benar paham dan tahu dalilnya. Usahakan seperti itu. Ya, tahu dalilnya. Oh, dalilnya ini. Kemudian juga saya berkumur-kumur. Apakah berkumur-kumur satu dengan air satu untuk hidung dan mulut sekaligus atau itu dipelajari dengan dalil-dalilnya dan harus tahu setiap muslim. Ya, ibu-ibu yang berkaitan dengan darah kebiasaan wanita muslimah haram hukumnya tidak faham tentang darah kebiasaan wanita muslimah. Dan berdosa dan bahkan bisa berdosa besar karena dengannya dia bisa mengerjakan sholat, puasa. Kalau tidak paham bagaimana?
Nah, ini macam yang kedua. Kemudian sholat, puasa, zakat, haji, dan pengikutnya, syarat-syaratnya, pembatal-pembatalnya. Ya. Kemudian an-naw'u tsalits ilmul muharramat al-khamsah allati ittafaqat 'alaiha ar-rusul wasyara'i wal kutubul ilahiyyah wa hiya al-madhkuratu fi qoulihi ta'ala qul innama harrama rabbi al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi al-haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Macam yang ketiga adalah ilmu hal-hal yang diharamkan. Yang ada 5 disepakati oleh para rasul dan seluruh syariat yang pernah ada di atas muka bumi dan juga kitab-kitab suci. Ya, hal-hal yang diharamkan yang 5 yang disepakati oleh para rasul untuk diharamkannya. Disepakati oleh seluruh syariat yang pernah ada di atas muka bumi, disepakati oleh seluruh kitab-kitab suci. Disebutkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 32. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Tuhanku telah mengharamkan al-fawahish, zina, ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak ataupun yang tersembunyi, wal ithma, dan dosa, baik itu dosa kecil, dosa besar, wal baghya bighairil haq, dan melampaui batas tanpa kebenaran, menzalimi manusia tanpa kebenaran, meneteskan darah, kemudian mengambil harta orang, menghancurkan harta orang. Ini seorang muslim harus mempelajarinya, hal-hal yang diharamkan tersebut. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan mensyirikan Allah dengan sesuatu tanpa kekuasaan. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan berbicara tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan yang kalian ketahui. Ini 5 perkara yang diharamkan di dalam seluruh syariat para rasul. Harus dipahami baik-baik. Saya masih ingat ya, Syekh Al-Allamah Profesor Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Sering beliau, baik itu kesempatan pribadi, kita berduaan dengan beliau, ataupun di majelis tersendiri, ataupun di majelis umum di masjid. Maka beliau sering mengatakan, alim ummatakal kabair. Ajari umatmu kitab dosa-dosa besar. Karena sebagian kaum muslimin mengerjakan dosa akibat tidak mengetahui itu adalah dosa. Maka ajarkan. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di zaman media sosial, antum bisa lihat. Yang amar ma'ruf dan nahi mungkar, berapa persentasenya? Yang amar ma'ruf mudah diterima orang. Banyak yang mengerjakan keutamaan baca doa ini, keutamaan beristighfar ini, keutamaan baca Quran, keutamaan sholat malam, keutamaan. Banyak. Mudah diterima, terenyuh orang. Tapi susah untuk diterima saat orang nahi mungkar. Dilarang syirik, dilarang zina, dan pengikut-pengikutnya. Dilarang membunuh, dilarang berbuat bid'ah. Oh, itu banyak musuhnya tuh. Banyak hatersnya tuh. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang keempat, kemudian beliau mengatakan fahadhihi muharramatun ala khidmatihi ay ila ibadatillah bimuqtada ma syara'ah wa ahabbah wa salaka bisahibihi tariqal ikhlas. Maka ini adalah hal-hal yang diharamkan untuk bisa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan dicintai oleh Allah, dan pelakunya mengerjakannya dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara yang disyariatkan dan juga diwajibkan bagi kita untuk mempelajarinya. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, yang keempat adalah yang berkaitan dengan hal-hal masnunat,
perkara-perkara yang kesunnahan. Maka ini wajib untuk dipelajari. Hal-hal yang berkaitan dengan kesunnahan. Sunnah mengerjakan ini, sunnah mengerjakan ini, sunnah mengerjakan ini. Maka ini sesuatu yang wajib untuk dipelajari. Meskipun hukumnya apa? Sunnah. Ya, meskipun hukumnya sunnah. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, sekarang baru kita mempelajari tentang tahapan-tahapan. Tahapan belajar agama Islam. Perhatikan baik-baik. Saya akan bagi bagaimana tahapan-tahapan belajar agama Islam. Saya akan bagi penuntut ilmu yang benar-benar, kalau orang itu bilang tegar. Dia ingin mempelajari secara mendalam ilmu agama. Dan kalau bisa saya akan menjadi pendakwah. Ini poin atau ini bagian orang pertama. Bagian yang kedua adalah orang-orang yang dia mempelajari ilmu agamanya karena hanya ingin bisa beramal dengan baik dan benar sesuai yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, yang pertama sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan membahas yang ini dulu. Yang memang dia ingin belajar ilmu agama untuk dirinya dan keperluannya untuk mendakwahkan orang lain. Dia ingin jadi ustadz, dia ingin jadi pengajar, dia ingin jadi pendakwah, dia ingin jadi penuntut ilmu yang bisa mengajarkan ilmunya. Maka orang seperti ini, inilah tahapannya. Yang pertama, berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Hendaklah dia pertama kali mempelajari tajwid dan makhraj huruf sehingga lancar membaca Al-Quran. Dan tidak memulai menghafal kecuali sudah lancar membaca Al-Quran. Kalau ingin tahu kadar batas kelancaran seperti para imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi baca Quran. Seperti itu lancarnya. Baru mulai menghafal. Dan ini juga perhatian kepada para orang tua. Saya punya santri. Ngaku 5 juz hafal. Kita sodorin Quran, silahkan baca. Ya bisa. Standar kita di pesantren ya sangat rendah bagi orang ini. Padahal dia sudah ngaku 5 juz hafal Quran. Kenapa? Karena kebiasaannya sebagian orang, terutama orang tua di Indonesia, mereka mencari sekolahan yang sudah hafal berapa anaknya. Dan saya termasuk yang tidak setuju kalau seandainya anak-anak masih kecil, masih umur SD 12 tahun ke bawah, itu sudah diajarkan hafalan Al-Quran. Tidak perlu. Diajarkan saja membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Lancar makhrajnya, lancar tajwidnya. Kalau seperti Imam Syafi'i, itu orang-orang pilihan lah gitu ya. 7 tahun hafal Quran. Ya, tapi jika ingin bisa menggabungkan antara tajwid makhraj dengan hafal Quran sebelum 12 tahun, maka itu bisa saja. Tetapi kebanyakan biarkan dia dari mulai umur 2 tahun kah 3 tahun yang dia sudah bisa ngomong, mulai itu diajarin. Alif, ba, ta, kemudian tajwid, gunna, idgham sampai umur 12 tahun. Keluar dari rumah kita ingin nyantri, maka dia lancar. Sodorin Al-Quran, dia lancar selancar Imam Sudais. Ya, baca bukan hafal. Jadi saya tidak terlalu respect atau bukan respect. Tidak terlalu excited kalau seandainya ada anak, ini Ustaz umur 7 tahun hafal Quran. Ternyata bacaannya belepotan. Ya, nah ini saya nasihatkan tahapan yang pertama dalam mempelajari Al-Quran adalah tajwidnya dan makhrajnya.
Baca, bukan menghafal. Baca. Ya. Kemudian setelah itu, kalau seandainya sudah dia bisa membaca lancar, silahkan dimulai menghafal. Terutama menghafal yang surat-surat yang memang dibaca saat sholat. Seperti Al-Fatihah, kemudian juz 30, 29, 28, kalau di pesantren saya sampai 26, 5 juz terakhir dari surat dari surat dari Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an. Dan saya ingin memberikan sebuah penemuan bahwa seseorang akan mudah untuk mempelajari Al-Quran, membacanya bukan menghafalnya. Membacanya adalah dimulai dari Al-Baqarah. Karena Al-Baqarah dengan ayat 286 ayat, itu semuanya hampir 90% ayat-ayat yang ada di alam Al-Quran hampir sama dengan surah Al-Baqarah. Siapa yang baik baca Al-Baqarahnya, maka niscaya akan baik kepada yang lain. Nah ini bagi para ikhwah, mungkin di maba disediakan itu majelis tahsin Quran. Ya. Umur berapapun, syaratnya cuma satu, gratis, syaratnya cuma satu, ngaku tidak bisa baca Quran. Ya. Setiap hari Sabtu kah ada halaqah Quran. Nah, setelah lancar, menghafal. Menghafal surat-surat yang penting bagi dia. Kecuali kalau seandainya dia ingin meneruskan jenjang untuk sekolah. Maka silahkan, saya nasihatkan untuk menghafal 30 juz. Kenapa? Karena ini pengalaman pribadi. Siapa yang menghafal 30 juz, maka saat dia kuliah, dia akan sangat mudah untuk bisa menghafal dalil-dalil yang disampaikan oleh para syekh saat mengajar. Karena Al-Quran sumber ilmu. Tetapi untuk kawan-kawan yang biasa, maka tidak terlalu terobsesi untuk hafal 30 juz, tidak mengapa. Yang penting lancar baca Quran. Dengan catatan setiap bulan Ramadan dia bisa hatam minimal 3 kali. Bisa. Ya. Ataupun sepekan sekali. Berarti 5 kali dalam Ramadan. Jadi target nih, ini sekarang bulan Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, 3 bulan. Lancari baca Quran. Target saya Ramadan depan saya hatam minimal 3 kali. Karena saya sudah lancar. Baik. Kemudian setelah itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi, yang pertama adalah tajwidnya, makhrajnya. Kemudian yang kedua baru dihafal. Menghafalnya pun bagi siapa yang ingin hanya 5 juz terakhir ataupun 30 juz, sudah cukup. Tidak wajib untuk menghafal Quran. Tetapi keutamaan menghafal Al-Quran. Yang wajib itu adalah ada ayat Quran yang kita bisa baca saat kita sholat. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca apa yang mudah bagimu dari bacaan Al-Quran. Ya. Siapa yang tinggi ke himmahnya untuk menghafal Quran, maka dia bisa tambah 5 juz. Siapa yang tinggi, dia bisa tambah 30 juz. Tergantung himmahnya. Baik, itu Al-Quran. Kemudian tahapan yang kedua adalah, ini bagi penuntut ilmu tadi yang memang ingin benar-benar melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi ataupun benar-benar mendalami untuk mengajar ilmu, maka lihat ilmu tafsir. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini terkenal imam para ulama terdahulu, mereka seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar, kemudian sebelumnya Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mereka penyesalan mereka di akhir hidup mereka adalah tidak banyak meneliti Al-Quran. Itu masyhur perkataan beliau.
Ya, tidak banyak lebih dalam mempelajari Al-Qur'an. Maka ini masuk kepada ilmu tafsir. Yang pertama, ya, yang paling mudah bagi seseorang untuk mempelajarinya adalah antara dua. Aisarut tafasir atau tafsir As-Sa'di. Aisar tafasir yang tulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allama Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Kemudian yang kedua atau tafsir As-Sa'di. Bisa juga tafsir Al-Baghawi. Bisa juga Zubdatut Tafsir. Baru setelah itu naik ke atas. Seperti tafsir Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Baru setelah itu naik lagi ke atas. Seperti tafsir Imam Ibnu Katsir, Tafsirul Qur'anil Azim. Baru setelah itu menjelajahi ilmu tafsir seperti tafsir Imam Ibnu Jarir Al-Tabari dan juga tafsir Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Nah, ini antum sudah mulai bingung nih. Anda nggak kenal Ustaz kitab-kitab itu. Makanya ini ana maksud adalah untuk orang-orang yang penuntut ilmu. Saya kayaknya nggak perlu. Ya udah, biarin aja. Ya, antum baca tafsir As-Sa'di sudah cukup untuk di awal. Baik. Yang ketiga, ilmu yang ketiga yaitu ilmu hadis. Yang pertama dan paling utama Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan ini para penuntut ilmu jangan pernah, dan juga para ustadz, jangan pernah merasa remeh ngajar Al-Arba'in An-Nawawiyah. Udah tuh ustadz, udah sering tuh. Nah, ulang-ulang. Wallahi para ikhwah. Para ulama-ulama beken, masyhur, keluar mereka saat mereka sering belajar ini. Bersimpuh di hadapan para ulama Al-Arba'in An-Nawawiyah. Para ustadz jangan bosan ngajarin umat Al-Arba'in Nawawiyah. Di sana banyak pondasi-pondasi ilmu. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu hadis. Yang pertama yaitu tentang Al-Arba'in An-Nawawiyah. 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan silahkan pelajari bersama ustadz syarah yang ringkas. Seperti misalkan syarah Imam Ibnu Daqiqil Aid untuk Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ringkas. Imam Ibnu Daqiqil Aid. Dan kitab-kitab para ulama terdahulu lebih berkah. Ya. Kemudian setelah itu baru naik ke kitab Umdatul Ahkam. Dengan syarahnya yang mudah, Taisirul Ullam Syarhu Umdatil Ahkam. Atau ada kitab mu'asirin, kitab yang bagus, yaitu Khitamul Misk fi Syarhi Umdatil Ahkam. Atau Miskul Khitam fi Syarhi Umdatil Ahkam. Ada PDF-nya. Miskul Khitam fi Syarhi Umdatil Ahkam. Bagus, karena dia bawa perkara-perkara yang baru, yang kontemporer dalam ilmu fikih. Kemudian setelah itu naik ke atas lagi Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Dan syarahnya bisa Subulus Salam, bisa syarah Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, atau bisa juga syarah Minhatul Allam. Tauhid sekarang. Tauhid. Ini sekali lagi yang mohon maaf, yang awam, yang baru, Ustadz saya baru hijrah, saya bingung itu kitab-kitab apa. Ini jangan dipikir. Ini untuk orang-orang yang penuntut ilmu, yang memang dia ingin terus naik ilmunya dan bisa mengajar. Yang awam nanti, nunggu sebentar. Tauhid, yang pertama, al-usul ats-tsalatsa. Dan syarah yang ringkas, yaitu di antaranya Hasyiah Thalathatul Usul. Ringkas, padat. Yang penting kita memahami apa yang diinginkan oleh yang ditulis.
Kalau yang ingin lengkap, Taisir Thalathatil Usul atau sebentar, Taisiril Usul, Syarhu Thalathatil Usul. Ini dalilnya banyak, kemudian permasalahannya lengkap. Kemudian setelah itu naik kepada kitab atau matan masih Al-Qawaidul Arba'. 4 kaidah memahami tauhid dan syirik. Kemudian setelah itu naik kepada kitab tauhid dengan syarahnya Fathul Majid. Kemudian baru setelah itu naik kepada Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Baru setelah itu Al-Aqidah At-Tahawiyah. Baru setelah itu Al-Aqidah At-Tadmuriyah. Baru setelah itu Al-Aqidah As-Safaniniyah dan seterusnya. Yang pertama Al-Usul Ats-Tsalatsa, 3 landasan pokok ajaran Islam. Yang kedua Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah memahami tauhid dan syirik. Yang ketiga adalah kitab tauhid, pendalaman tentang tauhid dan contoh-contoh kesyirikan. Yang keempat adalah ini kitab tauhid dengan syarahnya Fathul Majid. Yang keempat Al-Aqidah Al-Wasithiyah, dan syarah yang paling bagus adalah ditulis oleh Syekh Muhammad Khalil Harras. Kemudian yang kelima adalah Al-Aqidah At-Tadmuriyah. Kemudian Aqidah At-Tahawiyah, At-Tadmuriyah, kemudian As-Safariniyah dan seterusnya. Yang selanjutnya ilmu fikih. Ilmu fikih ini ada penjelasan, ada 2 macam. Tata cara belajar ilmu fikih bisa melalui matan mazhab fikih tertentu, seperti dalam mazhab Syafi'i, matan Al-Ghayah atau At-Taqrib. Matan Al-Ghayah wa At-Taqrib. Atau bisa belajar melalui fikih hadis, seperti kitab-kitab Al-Wajiz, fikih sunnah. Kemudian fiqhus sunnah, kitab-kitab hadis. Ya. Nah, saya kira itu untuk para penuntut ilmu. Sekarang bagi yang Ustadz, saya ingin hanya belajar agama Islam agar saya bisa mengetahui rukun Islam, rukun iman. Maka ada beberapa kitab. Sebelum saya menyebutkan kitab-kitabnya, maka tahapan belajar agama Islam bagi yang memang hanya ingin mengetahui secara dasar, tapi saya ingin tahu dalil-dalilnya, tapi tidak terlalu mendalam. Ya, maka jawabannya yang paling pertama sama dikerjakan membaca Al-Quran dulu, paham tajwid dan makhrajnya. Kemudian yang kedua menghafal Al-Quran secukupnya. Apa yang dia ingin hafal, entah 30 juz atau 29, 28 atau yang bisa dia hafal. Selanjutnya belajar rukun Islam. Belajar rukun Islam. Selanjutnya belajar rukun iman. Dan ini sudah ditunjuki oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis Jibril, riwayat Bukhari. Ketika di akhir hadis disebutkan, "Dzalika Jibrilu yu'allimukum dinakum." Itulah Jibril mengajari kepada kalian ajaran agama kalian. Apa yang ditanya oleh Jibril? Tentang Islam, iman, dan ihsan. Maka siapa yang ingin mempelajari agama Islam dengan mendasar, mumpuni, meskipun tidak ingin menjadi ustadz atau pengajar, tapi dia tahu mendasar dan mumpuni, maka belajarlah
Pertama rukun Islam, yang kedua rukun iman. Nah, kitabnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya sarankan ada 2 kitab. Yang pertama yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu taala, yaitu yang berjudul Arkanul Islami wal Iman. Yang berjudul Arkanul Islam wal Iman. Dan ini subhanallah ya, ini cuma kalau bahasa Arabnya cuma sekitar 124 halaman. Kecil. Ya, di dalamnya disebutkan makna la ilaha illallah, makna Muhammad Rasulullah, 2 kalimat syahadat, kemudian tentang belajar wudu, sholat, kemudian tentang tata cara sholat saat sakit dan semisalnya, sholat Id, kemudian zakat, puasa, umroh, haji, ya. Baru setelah itu membicarakan tentang rukun iman, rukun Islam. Ini kalau dipelajari oleh seorang yang tadi yang berumur 19 tahun, kemudian setelah itu atau 40, 50 sudah mencukupi. Sangat mencukupi dengan dalil-dalilnya. Ya. Nah, kalau ingin lebih luas lagi, ada kitab yang menarik dan saya dapati baru PDF-nya dan saya ngajar kitab ini, yaitu kitab Al-Mukhtasar fi Syarhi Arkanil Islam. Al-Mukhtasar fi Syarhi Arkanil Islam, ringkasan penjelasan rukun Islam yang dikumpulkan oleh beberapa penuntut ilmu dan diberikan muqaddimah, kata pengantar oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin rahimahullah ta'ala. Nah, ini agak melebar tetapi tidak terlalu dalam. Ini bagus untuk pemula. Kita ingin saya berwudu, saya benar-benar paham bahwa saya menyuci muka, batasannya mana, ya, kemudian apa yang dicuci, dibasuh, maka apa dalilnya saya tahu. Sudah cukup itu. Ya, saya bisa ajarkan untuk anak dan istri sudah mencukupi. Beda dari yang pakai kitab-kitab tadi. Itu memang dia ingin menjadi penuntut ilmu, mumpuni, kemudian bisa mengajar. Paham maksud saya Bapak Ibu? Nah, ini silahkan dibaca oleh para ustadz juga, ya. Dan saya pesan, ya, kalau seandainya kalian tidak mendapati ustadz-ustadz di masjid ngajarin buku-buku kecil seperti ini, maka ambil ustadz. Ustadz, privat di rumah saya ustadz. Saya bayar berapa saya? Gak apa-apa. Ya, ajarin kami rukun Islam, rukun iman dari kitab ini ustadz. Ustadz pengajar secukupnya. Gak usah meluas kepada macam-macam. Saya beri contoh meluas ya. Misalkan kalau kita membicarakan nawaqidul Islam, pembatal keislaman yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id. Barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara, yang dengannya dia kemudian menjadikan perantara tersebut berdoa kepadanya, minta syafaat kepadanya, bertawakal kepadanya. Maka kalau ingin luas penjelasannya, syubhat-syubhat orang istighatsah. Ya, antum enggak perlu itu. Maksudnya antum tidak perlu itu untuk diri antum dalam memahami agama. Tapi perlu untuk siapa yang mengajar. Paham maksud saya enggak? Ya. Jadi bedakan. Jangan sampai bingung saat sekarang ini. Oh, saya memilih seperti yang kelompok pertama deh. Saya ingin jadi penuntut ilmu agama. Saya ingin mengajar kelak. Ingin ngajar di sini. Ya, maka saya harus menjalankan tahapan-tahapan itu. Oh enggak, saya hanya ingin belajar ilmu agama dengan dalil-dalilnya dan saya bisa mengamalkannya. Cukup bagi saya. Kalaupun ingin mengajar hanya anak istri cukup bagi saya. Nah, silakan pilih itu. Ya. Tadi 2 kitab yang saya contohkan. Tambah lagi kalau ingin mudah juga ada kitab Aqidatul Muslim yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah. Jadi dalam Aqidatul Muslim itu ada rukun iman yang ringkas dan mudah dipahami. Ringkas dan mudah dipahami. Wallahu a'lam. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang
tahapan belajar agama Islam. Jadi sekarang tidak ada lagi kebingungan, Ustadz saya mulai dari mana ya? Tahsin dulu kah atau usul salatah dulu? Maka kita jawab, dua-duanya dikerjakan. Sekarang ente milih mana? Apakah menjadi penuntut ilmu yang nantinya bisa mengajar jadi ustadz? Ataukah memang hanya sebatas seorang yang ingin mengetahui rukun Islam, rukun iman lebih mendalam, sehingga mempelajarinya pun lebih mendalam? Maka silakan pilih. Dan sebelumnya belajarlah tata cara baca Al-Quran, tajwidnya, makhrajnya, baru setelah itu menghafal secukupnya. Wallahu a'lam.